Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2596 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 12. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan, supaya jangan memiliki kasih yang pura-pura. Kalau dia orang kaya, kita baik dengan dia. Tapi kalau orang miskin, orang susah, kita tidak mau peduli dengan mereka. Itu kasih yang pura-pura. Kalau dia cewek cantik, cowok ganteng, kita memperhatikan. Kita melayani mereka. Kita membawa mereka, mengantar sampai ke tempat duduk yang empuk. Tapi kalau kita melihat mereka berpakaian gak baik, mereka orang susah, kita acuh tak acuh dengan mereka. Seolah-olah kita tidak melihat mereka. Itu kasih yang pura-pura. Makanya firman Tuhan ini berkata kepada kita, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kalau kita membeda-bedakan orang untuk kita melayani, kita itu orang jahat. Tapi kalau kita melayani sesama kita tanpa memandang bulu, orang kaya kayak mau orang miskin, kita tetap layani mereka dengan kasih Kristus. Kita melakukan hal yang baik. Amin. Makanya ayat 10 ditekankan kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, mau dia orang yang tidak berdaya sekalipun, dia adalah bagian dari keluarga kita. Amin. Dia adalah saudara kita yang harus kita memberikan perhatian, yaitu dengan cara mengasihi mereka. Sama seperti diri kita sendiri. Amin. Kalau kita mau dikasihi, ya kita harus mengasihi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius tentang penghakiman terakhir, Injil Matius pasal 25, saudara perhatikan di ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Di sana menceritakan di mana Tuhan Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Raja itu akan memberikan satu perbedaan tentang mana
domba, mana yang kambing. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kita tidak boleh pilih-pilih orang dalam melayani. Justru kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, orang-orang yang hina, orang-orang yang istilahnya dibuang, tidak diperhatikan oleh orang. Saudara, ketika kita melayani mereka yang ada dalam kelaparan, mereka yang ada dalam penderitaan, mereka yang ada dalam penjara, kita memberikan mereka perhatian khusus untuk kita layani mereka, kita sama seperti melayani Tuhan Yesus. Dari konteks kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 tadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang-orang yang dianggap dunia orang hina, orang-orang terlantar. Saudara, ketika kita melayani mereka dengan kasih Kristus, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, orang kalau ada kasih Kristus dalam dirinya, orang itu pasti tidak akan pilih-pilih orang dalam melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar nasihat, pesan firman Tuhan yang pertama, hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Yang kedua, saudara, ayat 11, perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan malas-malasan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita bertobat begitu membara, begitu menggebu-gebunya kita dalam melayani Tuhan. Tapi karena terus kita lakukan hal itu secara rutinitas, mulai kendor, saudara. Betul? Mulai malas doa, mulai malas pergi pelayanan, mulai malas pergi ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus lakukan pekerjaan Tuhan ini. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah dekat. Mari semakin giat. Mari semakin menyala dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang sudah melayani tadinya semangat, tetapi di tengah jalan mulai kendor dan akhirnya apa? Terhilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyala, tetaplah layani Tuhan, tetap setia bekerja di ladang Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan mendapati saudara dan saya ada dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jangan kendor. Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat. Sebab ada mata Tuhan yang terus mengawasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin atasan saudara, gembala saudara, mungkin tidak lihat apa yang sudah kerjakan. Tapi saya yakin dan percaya, mata Tuhan melihat. Dan
pastinya Tuhan sediakan upah bagi orang-orang yang tetap bersemangat melayani. Walaupun ada banyak tantangan dan keterbatasan mereka, tetapi mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ada upah yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Makanya saudara tetap semangat. Saudara, seandainya saudara punya anak buah, ada 2 anak buah saudara. Yang pertama semangat, rajin, saudara bekerja, dan yang kedua malas. Saudara yang dikasih Tuhan, yang mana yang akan saudara kasih bonus? Apakah yang pertama atau yang kedua? Saya yakin dan percaya yang pertama, yang semangat. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya kalau saudara semangat melayani Tuhan, Tuhan yang akan kasih bonus saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kendor. Tetap semangat melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perhatikan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Lakukan itu dengan sukacita. Karena Tuhan senang ketika kita melakukannya dengan sukacita. Saudara, perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ketika umat Tuhan itu bersungut-sungut, Tuhan menghukum mereka. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan benci sungut-sungut. Tuhan benci kepada kita ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan tidak sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara perhatikan. Ketika kita mau melayani, iblis mau rusak suasana hati kita, supaya kita kehilangan sukacita dalam melayani Tuhan. Betul? Betul, mungkin kita melayani dapat berjalan dengan lancar. Tapi persembahan kita, ibadah yang kita langsungkan, Tuhan tolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Lakukan dengan sukacita. Jaga hati kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, jaga hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan sungut-sungut. Lakukan dengan penuh sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, pesan nasihat firman Tuhan kepada kita. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang yang mengalami tekanan, pergumulan dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar pesan firman Tuhan ini. Sabarlah dalam kesesakan. Tidak selamanya kita mengalami penderitaan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tapi sayang, ada banyak orang Kristen karena tidak tahan menderita. Akhirnya apa? Meninggalkan pelayanan. Bahkan lebih tragis lagi, meninggalkan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan tidak menjanjikan saudara jadi Kristen lalu hidupmu baik-baik saja. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kita pikul salib. Artinya apa saudara? Kita harus siap menderita. Karena penderitaan itu adalah ujian iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak gereja yang mengajarkan tentang berkat tanpa mengajarkan mereka bagaimana harus kuat dalam menghadapi persoalan hidup, pergumulan, penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dicekoi berkat-berkat ketika mereka mengalami satu tantangan iman yang berat. Ada berapa banyak orang yang akhirnya murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maunya sekarang Tuhan jawab. Tapi Tuhan menjawabnya dengan waktu, di mana kita harus bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Amin. Saudara, tidak selamanya kita susah, tidak selamanya kita menderita. Kita harus melewati semua proses hidup ini. Memang berat, tapi yang pasti,
saudara akan melihat pemulihan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan ini berkata kepada kita, bersabarlah dalam pengharapan. Amin. Sebab pertolongan kita bukan datang daripada manusia, tapi datang dari Tuhan. Sabar saudara, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Maka saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang heran dan dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bersabar, tunggu waktunya Tuhan. Menolong, memulihkan, dan memberkati kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Pesan firman Tuhan ini kepada kita semua masih di ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun di sini kalau dalam arti lain ya rajin. Rajin-rajinlah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya ingatkan, berdoa terus sampai Tuhan jawab, tetap berdoa. Karena ada banyak orang berdoa setelah dijawab Tuhan, doa-doanya dia dapat, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak lagi berdoa. Tetap setia berdoa. Amin. Bertekunlah dalam doa. Saudara, saya yakin dan percaya, apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab. Amin. Pasti Tuhan jawab menurut waktunya Tuhan. Saudara, lihat pergumulan dari Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan bergumul untuk mendapatkan anak. Saudara, dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan yang pilih Abraham. Tuhan janji kepada dia. Melalui keturunannya akan lahir bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya dalam kehidupannya, di masa tuanya dia belum punya anak. 25 tahun dia menanti. Jadi kalau saudara baru setahun, 2 tahun, baru 5 tahun, baru 10 tahun, saudara yang dikasihi Tuhan belajar dari Abraham. Penantian kita kepada janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi sayang saudara, ada banyak orang baru setahun, 2 tahun menikah, baru 5 tahun, baru 10 tahun, udah mulai menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam doa, minta terus, minta terus. Saudara akan melihat jawaban Tuhan kepada kita. Saudara, ada banyak orang sudah mau dijawab Tuhan, tapi sayang, mereka menyerah. Akhirnya mereka habis waktu, tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Padahal tinggal sebentar lagi Tuhan jawab. Tapi karena mereka menyerah dengan keadaan, akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam doa. Rajin berdoa. Dimanapun ada kesempatan berdoa. Amin. Maka saudara akan melihat jawaban dari Tuhan. Satu persatu doa-doamu Tuhan jawab. Tuhan melihat kita tekun gak berdoa. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan kita tidak tuli. Tuhan bisa mendengar doa kita. Sekali saja berdoa, Tuhan dengar. Amin. Cuma masalahnya Tuhan jawab apa enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat juga keseriusan kita. Kalau kita hanya sekali minta, berarti kita nggak serius dengan permintaan kita. Tapi kalau kita minta terus, setiap hari minta, setiap hari berapa kali kita minta terus kepada Tuhan, maka saudara akan melihat. Tuhan menjawab doa-doa saudara cepat dari apa yang kita tadinya pikir, mungkin nanti Tuhan jawab. Tuhan percepat jawaban doa buat kita. Karena Tuhan melihat kita sungguh-sungguh memerlukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bertekunlah dalam doa. Teruslah berdoa. Rajinlah berdoa. Karena orang yang rajin berdoa, dia tidak rugi. Malahan dia akan melihat orang yang banyak berdoa. Doa-doanya yang banyak itu Tuhan pasti jawab. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah menasihati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak memiliki kasih yang pura-pura. Pilih-pilih orang dalam melayani. Memandang bulu dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih yang sempurna. Ajar kami supaya kami tetap semangat dalam melayani. Tidak kendor.
Ajar kami supaya kami selalu melakukan pelayanan ini dengan sukacita. Ajar kami supaya kami tetap bersabar walaupun dalam pergumulan. Ajar kami Tuhan supaya kami terus bertekun di dalam doa. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.